Proses kasasi yang diajukan tergugat menjadi babak terakhir untuk menentukan keadilan atas kasus ini. Sementara itu, masyarakat masih menanti langkah konkret dari Yusuf Mansur dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Akhirnya ya, ada portal berita yang kemudian memberitakan tentang kekalahan Yusuf Mansur di Pengadilan Tinggi Bandung untuk tingkat banding ini, teman-teman. 25 Desember 2024, pikiranrakyat.com. Yusuf Mansur terjerat kasus investasi batubara, dihukum bayar 4 miliar. Ini kita tinggal melihat ya, teman-teman, bagaimana Yusuf Mansur nanti akan melangkah setelah ini. Apakah benar dia akan melakukan kasasi atau segera bertanggung jawab? Yang mana saya sangat berharap sekali orang ini kemudian menunjukkan niatan baiknya, yaitu segera bertanggung jawab, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa Yusuf Mansur ini orang yang memiliki banyak aset dan juga omset yang sangat tinggi, teman-teman. Teman-teman tahu bahwa Yusuf Mansur ini adalah investor utama dari warung Stick and Shake, teman-teman. Warung Group tentunya. Di sana ada warung Stick and Shake, bebek goreng Haji Slamet, dan juga belakangan kami ketahui di sana di dalam warung Group ini juga ada X Gym, teman-teman. Dan beberapa kali Yusuf Mansur tertangkap kamera memakai kaos X Gym, teman-teman. Jadi kemungkinan besar juga Yusuf Mansur ini ikut berinvestasi di X Gym ini, teman-teman. Baik. Omset miliaran per bulan. Namun mengapa Yusuf Mansur sampai hari ini terkesan mengulur-ngulur waktu, teman-teman? Harusnya dari tolak ukur yang dia mengatakan bahwa datang saja ke rumahnya nanti dia tanggung jawab, harusnya ketika korban ini sudah menang di pengadilan, Yusuf Mansur harusnya segera bertanggung jawab dong. Kan dia ini bukan orang biasa gitu. Orang taunya Yusuf Mansur ini tokoh agama gitu. Kalau Yusuf Mansur bisa berkomentar tentang kasus yang menimpa Gus Miftah, kenapa Yusuf Mansur tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Tentu bagi saya ini adalah orang yang kemudian hanya ingin pencitraan gitu. Tapi begitu kasus ini mengenai dirinya sendiri, apalagi sudah menyangkut duit, yang sebenarnya nominalnya bisa dijangkau oleh Yusuf Mansur. Tapi ini kan berbicara masalah ikhlas dan tidak ikhlas, teman-teman. Maruk dan tidak maruk gitu loh. Yusuf Mansur terjerat kasus investasi batubara, dihukum bayar 4 miliar. Ini dari pikiranrakyat.com, teman-teman. Pikiran Rakyat. Ustadz Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan karena terlibat kasus investasi batubara. Dia pun dihukum membayar ganti rugi senilai 4 miliar karena kasus tersebut. Kasus yang melibatkan Ustadz Yusuf Mansur dan sejumlah pihak lainnya tersebut langsung menarik perhatian publik. Berikut adalah kronologi dan fakta hukum yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Tinggi Bandung, serta informasi terkait upaya banding dan kasasi. Kronologi singkat perkara ini saya bacakan, sengaja saya bacakan detailnya biar teman-teman benar-benar mengetahui mengenai kasus investasi batubara ini. Sebenarnya ada banyak kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur, Hotel City, Moyavidi, Umroh Merdeka, tabung tanah, belum lagi perumahan Kaisal Mansur ini juga menyeret nama Yusuf Mansur, teman-teman. Tapi sekarang ini kita fokus ke investasi batubara karena ini sudah ada putusan pengadilan, teman-teman. Bahkan pengadilan tinggi sudah ada putusannya, teman-teman. Kronologi singkat perkara. Gugatan terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan didaftarkan pada 3 Oktober 2023 dengan nomor perkara 147-PDT-G-2023-PN Bogor. Klasifikasi kasusnya adalah Wan Prestasi. Ini penggugatnya adalah Ibu Ilis Siti Rohmah, seperti yang teman-teman sudah tahu ya. Penggugat Ilis Siti Rohmah. Tergugat Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Watamil Darussalam Madani, BMT Darussalam Madani. Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur, Adian Sah, Dwi Yuda Andi, dan 5 PT Adi Partner Perkasa. Turut tergugat Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tafiz Darul Quran. Jadi Daku Yusuf Mansur ini juga ikut turut tergugat, teman-teman, karena dari pernyataan korban-korban dan juga pernyataan Pak Zaini Mustafa, di mana Pak Zaini Mustafa ini selain dia sebagai pengacara atau advokat yang mengurusi kasus-kasus yang kemudian untuk investasi batubara ini, juga dia sebagai korban, teman-teman. Jadi dia tidak hanya sebagai pengacara di sini, tapi juga memang mengalami
kerugian teman-teman, mengalami langsung teman-teman. Jadi Daku ini dikatakan bahwa dia juga ikut menerima persen keuntungan dari investasi tambang batu bara ini. Jadi ini ikut turut tergugat teman-teman. Makanya kenapa kemarin kami juga menyuarakan untuk memboikot Daku ini teman-teman, karena sampai hari ini tidak ada bersuara gitu. Petitum penggugat menuntut agar para tergugat menyatakan melakukan wan prestasi dalam kurung ingkar janji dan diwajibkan membayar total kerugian sebesar 5 miliar 75 juta gitu. Angka ini terdiri dari kerugian material sebesar 4 miliar 75 juta dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar. Penggugat juga meminta agar sejumlah aset milik tergugat disita sebagai jaminan pembayaran, termasuk properti dan bangunan yang berada di Tangerang dan Bogor. Putusan Pengadilan Negeri Bogor. Pada 18 September 2024 kemarin, bulan September kemarin, Pengadilan Negeri Bogor memutuskan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Ilis Siti Rohma, Yusuf Mansur dan kawan-kawan pun dihukum membayar 4 miliar kepada penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material sebesar 4 miliar 75 juta secara tanggung renteng. Artinya semua yang digugat ini nanti bisa patungan gitu untuk kemudian membayar 4 miliar 75 juta ini. Kata putusan di PN Negeri Bogor, dilihat pikiranrakyat.com pada Rabu 25 Desember 2024. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu berat gitu. Walaupun di situ tulisannya 4 miliar 75 juta, tapi ini kan bisa dibagi gitu. Bisa dibagi dari beberapa tergugat gitu. Yang kemudian dijatuhkan vonis wan prestasi ini teman-teman. Artinya kan jadi ringan gitu. Bahkan mungkin tidak sampai 1 miliar per orang kalau memang mau benar-benar patungan ini teman-teman. Selain itu, Majelis Hakim PN Bogor juga memutuskan 1. Menyatakan para tergugat melakukan wan prestasi. 2. Menolak gugatan penggugat lainnya termasuk tuntutan kerugian imaterial sebesar 1 miliar. 3. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 8,97 juta. Upaya banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa setelah kalah di PN Bogor, Yusuf Mansur kemudian melakukan banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Yang kemudian Pengadilan Tinggi Bandung justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor. Mari kita bacakan teman-teman. Para tergugat termasuk Yusuf Mansur, tergugat 2, dan Dwi Yuda Andi, tergugat 4, mengajukan banding pada Oktober 2024. Namun, pada 4 Desember 2024, Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk 1. Menolak banding para tergugat. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor dengan kewajiban pembayaran sebesar 4 miliar 75 juta. 3. Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar 150.000. Artinya bahwa sebenarnya sudah selayaknya Yusuf Mansur ini bertanggung jawab gitu loh. Sudah selayaknya Yusuf Mansur ini mengembalikan hak-hak orang gitu. Hak-hak dari Ibu Ilis Siti Rohma ini khususnya gitu. Kenapa susah sekali gitu? Terkesan mengulur-ngulur waktu bagi saya gitu. Sekali lagi saya katakan, Yusuf Mansur punya omset miliaran dari warung stick and stick. Tapi, begitu si penggugat Ibu Ilis Siti Rohma ini menang di Pengadilan Negeri Bogor, bukannya langsung bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya utang piutang ini, malah mengajukan banding. Pun, sudah kalah di Pengadilan Tinggi Bandung untuk tingkat banding, ini rencananya saya dengar masih mau mengajukan kasasi. Memang Yusuf Mansur ini terkesan memang tidak mau bertanggung jawab, teman-teman. Upaya kasasi di Mahkamah Agung. Tidak puas dengan putusan di 2 tingkat pengadilan, para tergugat berencana mengajukan kasasi. Proses kasasi ini diajukan oleh pemohon Yusuf Mansur tergugat 2, turut pemohon tergugat 1, 3, 4, dan 5. Proses kasasi saat ini sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Saya berharap di tingkat kasasi ini, kalau memang ini juga dimenangkan oleh Ibu Ilis Siti Rohma, maka ini harus dituntut segera Yusuf Mansur segera bertanggung jawab, teman-teman. Dan seperti yang sering dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, bahwa sebenarnya ini adalah gambaran bahwa memang di posisi ini Yusuf Mansur sudah terbukti bersalah, teman-teman. Ini kayak satu gambaran bahwa untuk Ibu Ilis Siti Rohma terbukti bahwa Yusuf Mansur wan prestasi alias bersalah, melakukan tindakan merugikan orang, berarti kan untuk kasus-kasus yang lain ini sudah jelas gitu. Sudah bisa kita tafsirkan, teman-teman. Sudah bisa kita lihat bahwa kemungkinan besar untuk kasus-kasus yang lain juga ini memang Yusuf Mansur memang merugikan orang gitu. Karena ada banyak bantahan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur gitu. Ketika awal-awal mencuat kasus investasi batubara ini, tidak terlibat lah, apalah, segala macam lah.
Padahal di sana dia terbukti sebagai komisaris dari PT Adi Partner Perkasa. Ini belakangan mulai terbukti semua nih, mulai muncul satu-satu ini buktinya. Nah sekarang dia mau ngomong apa Yusuf Mansur ini setelah terbukti? Kan lain lagi omongannya kemarin. Aset yang disita sebagai jaminan. Dalam proses hukum, pengadilan memerintahkan sita jaminan atas beberapa aset, termasuk 1. Sebuah rumah di Jalan Ketapang nomor 35 Tangerang milik Yusuf Mansur. 2. Bangunan ruko di Kota Wisata Cibubur yang digunakan sebagai kantor BMT Darussalam Madani. 3. Properti di klaster Barcelona, Kota Wisata Cibubur milik tergugat 4. Jadi memang ada barang yang disita seperti yang saya bacakan tadi, teman-teman. Ada aset yang disita seperti yang saya bacakan tadi. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan upaya hukum yang panjang. Panjang, teman-teman. Pak Zaini Mustafa saja itu hampir 2 tahun. Ibu Ili Sitorahma ini udah setahun lebih, teman-teman. Dan ini belum menemui ujungnya gitu. Kasus ini menunjukkan upaya hukum yang panjang yang melibatkan klaim wan prestasi terhadap para penggugat. Hingga kini, pengadilan tingkat pertama dan banding telah memutuskan bahwa para tergugat harus bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kerugian material kepada penggugat. Proses kasasi yang diajukan tergugat menjadi babak terakhir untuk menentukan keadilan atas kasus ini. Sementara itu, masyarakat masih menanti langkah konkret dari Yusuf Mansur dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Kita tunggu langkah konkret dari mereka gitu. Apakah kemudian dengan putusan pengadilan Mahkamah Agung nanti ini di tingkat kasasi setelah mereka Ibu Ilis kembali menangkan, apakah Yusuf Mansur masih mau mengulur-ngulur waktu? Karena sering terlihat bahwa Yusuf Mansur ini ada upaya mengulur-ngulur waktu gitu, agar kemudian terhindar dari tanggung jawab gitu. Padahal jelas sekali dan sering kami ulang-ulang katakan bahwa Yusuf Mansur ini sangat mampu untuk membayar ganti rugi kepada para korban gitu. Bukan main omsetnya di warung Stick and Stick, di mana dia sebagai investor utama di warung Stick and Stick. Bahkan kami duga kuat Yusuf Mansur ini bisa jadi salah satu pemilik utama dari warung Stick and Stick, bos warung Stick and Stick, warung grup, teman-teman. Omsetnya miliaran, asetnya tentu miliaran, ratusan miliar bahkan, teman-teman, kami taksir gitu. Kok bisa untuk tanggung jawab yang sekecil ini bagi Yusuf Mansur? Dia tidak lakukan untuk bertanggung jawab, teman-teman. Tentu ini kemudian menyisakan kepahitan bagi para orang-orang yang dulunya sangat mencintai Yusuf Mansur gitu. Ini kita bicara Ibu Ili Sitorahma yang kemudian sudah masuk ke pengadilan dengan berbagai support dari orang-orang di belakangnya tentunya, teman-teman. Saya katakan sekali lagi, para korban ini kalau tidak ada yang support, kalau tidak ada yang kemudian yang dukung baik secara moral maupun moral, saya yakin tidak akan panjang langkahnya sampai ke titik ini gitu. Tidak akan panjang langkahnya sampai ke titik ini. Ada Pak Zaini Mustafa di sana yang setiap saat mendampingi para korban. Ada Pak Darso Arif yang setiap saat mengupdate berita tentang perkembangan kasus-kasus para korban ini. Belum lagi orang-orang di belakangnya gitu. Maka ketika Yusuf Mansur mengatakan bahwa ada pihak ketiga yang kemudian berupaya menggobok-gobok dirinya, bagi saya ini adalah omong kosong belaka gitu. Justru pihak ketiga ini yang kemudian memang mereka ini bersama para korban, berdiri tegak bersama para korban, berada di amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam langkah jihad mereka memutuskan untuk mengorbankan waktu dan harta mereka untuk kemudian menolong para korban. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur selain menyalahkan orang lain gitu? Maka sekali lagi saya katakan bahwa kalau memang Yusuf Mansur tidak mau bertanggung jawab setelah putusan di pengadilan nanti, maka kita akan melihat bagaimana kemudian Yusuf Mansur ini akan terporak-porandakan oleh keputusannya sendiri yang memutuskan untuk kemudian tidak bertanggung jawab. Saya yakin Allah itu maha adil, teman-teman, dan akan memperlihatkan keadilannya, teman-teman, bagi siapa saja yang berlaku zalim dan tidak adil kepada orang-orang yang bahkan tidak mampu, teman-teman. Saya Rizal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyakanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi paypal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris ternyatanya halu. Kalau
Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok rungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok rungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.